terkesan dengan apa? Tidak pernah terkesan dengan makhluk itu sendiri yang dicipta, tapi dia senantiasa terkesan dengan yang menciptakan Tuhan. Jadi tadi orang beriman itu di mana saja maka akan nampak kebesaran, keagungan sehingga dia akan memuji Allah. Ini sini saja kita. Dengan mata Allah Ta'ala ciptakan, kita bisa melihat guru kita pakai baju hitam, anak kos pakai baju merah, nah, tidak. Bagus pakai baju hijau, Ustaz Santo pakai baju biru, pakai baju putih, tidak. Nah, padahal mata kita ini satu, tapi bisa membedakan warna-warna. La ilaha illallah. Itu ada hebat banget. Sehingga di mana saja orang beriman bisa melihat segala puji bagi Allah atas seluruh penciptaan Allah dan seluruh nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allahu Akbar. Kemudian kita senantiasa bersalawat kepada kekasih kita, junjungan kita, Nabi yang memberi syafaat kepada kita, Nabi yang begitu mencintai kita. Nabi tidak pernah jumpa dengan kita, tapi begitu mencintai kita. Allah. Yang mana dalam setiap doa, gerakan dan keresuhan Nabi itu selalu tertuang daripada tentang umat ini, tentang kita. Coba lihat. Tentang kita. Sehingga dalam setiap doa-doa Nabi, dalam setiap pemikiran Nabi, sampai Nabi ketika akan meninggal, yang terpikir apa? Ummati, ummati, ummati. Coba lihat. Sampai dipikir kita, umatnya. Allah. Maka seharusnya kita begitu mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Sehingga dikatakan orang yang paling terpelit di dalam kehidupannya ini, orang paling pelit adalah orang yang ketiga, nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jasa besar kepada dia. Yang telah memberikan jasa besar kepada dia di dunia dan akhirat. Ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, dia tidak bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia paling pelit. Maka perbanyak kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Di mana saja kita berada. Ya Nabi salam alaika. Kasih masuk dalam hati kita. Ya Rasul salam alaika. Di mana saja senantiasa kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita satu kali bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala akan bersalawat, akan memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita 10 kali. Mana yang kata ulama, kita bersalawat kepada Nabi, Allah Ta'ala berikan rahmatnya, keridaannya kepada kita 10 kali. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada manusia yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi setelah kita mencintai Allah adalah mencintai dan menyayangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi manusia yang kita harus cintai. Hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya kalau manusia. Maka saya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu hadis ceritakan bahwa nanti di akhirat, sebelum seluruh manusia itu dihisab, maka akan ada 3 malaikat akan berseru dan menyampaikan 3 pengumuman. Nanti setelah ketiga golongan ini selesai bangkit dan masuk ke dalam surga, barulah hisab kepada seluruh manusia dimulai. Apa pengumuman malaikat? Cek, mudah-mudahan pengumuman itu ada sama kita. Nanti kita diumumkan. Kalau pas pengumuman, gitu. Antri orang ini di mana? Di tempat antrian. Puskesmas kata di mana?
kemudian disebut yang ini masuk ini sekali berdiri kita cepat enak, orang masih antri. Kan enak. Ini kita usahakan ada di pengumuman ini. Yang pertama, malaikat berseru. Di manakah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah? Dua keadaan ini bersatu dalam pengumuman ini. Dua keadaan bersatu, tetapi tetap Allah segala-galanya. Allah lebih utamakan. Yang pertama, malaikat berseru, di manakah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan dia senang maupun susah? Susah ini dua keadaan dalam diri manusia, tetapi selalu Allah saja. Ada orang dalam keadaan dia senang ingat Allah, tapi begitu dikasih susah tidak lolos. Tidak lolos. Ketika dikasih banyak harta, dia lolos. Ketika dikasih banyak ternak kambing, dia lolos. Ketika dikasih pekerjaan, lolos. Ketika diambil pekerjaan, harta dan ternak tersebut, dia tidak lolos. Menggerutu, tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ketika dia dikasih susah, lolos. Ingat Allah, tawajud sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia lolos dalam kesusahannya. Dalam kesusahannya dia lolos. Ketika dia sakit, ketika tidak ada harta, ketika tidak ada ternak, ketika tidak ada pekerjaan, tawajudnya kepada Allah. Setelah diuji oleh Allah Ta'ala dengan harta, ternak, kesehatan, pekerjaan, tidak kelihatan. Dia tidak lolos. Dia tidak lolos, Masya Allah. Sehingga ada diceritakan dulu, ada sahabat ketika dia tidak punya apa-apa, didoakan supaya punya kambing. Setelah dia punya kambing banyak, dia sudah tidak kelihatan lagi. Coba lihat. Dua keadaan, senang maupun susah, tapi dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dua keadaan ini. Maka perhatikan diri kita. Dalam keadaan sakit, tawajudnya ya Allah. Begitu dia sehat, mana ini? Mana Allah? Tidak, pokoknya dia bebas. Dia gunakan kesehatannya lagi untuk bermaksiat, jauh dari Allah. Ini dua keadaan. Perhatikan betul dua keadaan. Ini kalau orang istiqomah, dia dalam keadaan susah, senang, dia terus dalam keadaan ketaatan. Masya Allah. Tunggu pengumuman nanti. Tunggu pengumuman. Yang kedua, di mana orang-orang yang lambung-lambung mereka senantiasa jauh dari istri-istri dan kasur-kasurnya yang empuk. Bisa kasurnya senang dengan istri yang muda, yang cantik. Dan yang dapat istri muda. Susah itu. Antuk dapat istri muda. Kemudian dia apa? Dalam keadaan istri muda, dalam keadaan kasurnya empuk, AC lagi. Kemudian dia senantiasa perasaan takutnya kepada Allah tinggi, sehingga dia terbangun di tengah malam di saat orang berpelukan dengan istrinya, di saat orang tidur di atas kasurnya yang empuk, dia bangun di tengah malam untuk apa? Mendahulukan Allah Ta'ala, untuk bermunajat kepada Allah, untuk taat kepada Allah, menyembah Allah Ta'ala, untuk membuktikan bahwa istri kasur yang empuk bukan apa-apa. Dua keadaan. Nafsu menahan nafsu asli ini. Masya Allah. Maka ini sudah kelihatan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, jangan sampai kita tengah malam ngorok.
Dan orang yang menjaga terus tahajudnya istiqomah, sebelum dia mati, dia akan melihat tempatnya di surga. Coba deh. Kan orang yang bangun tengah malam itu hubungannya dengan dia bangun salat tahajud, menyembah Allah, itu betul-betul orang yang sangat dekat dengan Allah. Coba, kalau di saat ini siang banyak orang sholat, banyak apa, itu banyak orang. Nah, anggaplah satu orang kita banyak datang ke sana, banyak orang biasa itu orang biasa. Tetapi di saat sunyi senyap, ada lagi istri muda yang cantik, dan nyendri, kasur yang empuk, AC yang nyaman, Masya Allah, terbangun di tengah malam semata-mata untuk menyembah Allah, dekat kepada Allah, rasa takutnya, rasa dekatnya kepada Allah mendorongnya, maka ini yang luar biasa. Allah Akbar. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita nih untuk bangun tahajud terus menerus sampai datangnya ajal menjemput. Yang ketiga, ini banyak biasa mesti kosong. Pakai. Di manakah kata malaikat orang-orang yang perdagangannya, pekerjaannya, mahasiswanya, pelajarannya, yang tidak melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manakah orang-orang yang perdagangannya, pekerjaannya, aktivitasnya yang tidak melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Di saat kita sibuk berdagang, ada orang datang bawa 1 miliar, 2 miliar, nasamini. Tunggu, nasamini lagi taraya, nasamini. Sebentar pembelimu datang, orang datang, kita sementara sibuk dalam pekerjaan, datang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita lebih mementingkan ini semua, maka kita tidak termasuk dalam pengumuman tersebut. Tapi orang yang lebih mendahulukan Allah daripada aktivitasnya tadi, dan aktivitasnya, kerjanya, perdagangannya, ketika dia lebih mendahulukan Allah, ketika pengumuman ini disebut, maka dia akan bangkit dan masuk surga langsung. Coba lihat, 3 golongan ini, 3 golongan. Nantilah setelah 3 golongan ini selesai, mereka diumumkan masuk surga, barulah hisab dan seluruh manusia dimulai. Baru diantri, yang tadi tidak antri. Dari saudara Allah, adakah kita di antara itu? Ini harus diusahakan. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sampai kepada derajat itu, maka kita perlu usaha. Ya tidak? Karena keadaan ini tadi susah senang, itu perlu iman itu untuk bisa meninggal, untuk dalam keadaan itu susah senang, imannya harus stabil terus bahkan meningkat. Bangun di tengah malam, kemudian berani meninggalkan aktivitas, yang mana aktivitas itu menjanjikan apa? Uang. Di dalamnya itu ada pimpinan yang tinggi pangkatnya. Kalau takut kok tidak jadi. Ada perik. Tidak jadi. Ada direktur yang dulu sebentar. Kita tinggalkan. Ini bahaya. Berarti kamu lebih takut Pak Direktur, kamu lebih takut siapa? Pak Rektor daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Hati-hati. Makin penting. Maka untuk sampai kepada lolos pada 3 ini, kita perlu apa? Iman, usaha iman. Usaha menstabilkan iman dan meningkatkan iman. Makin penting sekarang. Maka usaha yang pertama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada para sahabat, usaha iman. Supaya dia bisa lolos daripada 3 keadaan ini. Usaha iman.
meningkatkan iman para sahabat dengan senantiasa membuat halaka-halaka iman, bicara tentang ini, bicara tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, bicara tentang kemunafikan yang diawali dengan kubur, mizan, sirat, dan surga dan neraka. Ketika ini semua muncul dalam hati kita, keyakinan yang betul tentang ini semua, maka insya Allah kita akan lolos dalam 3 perkara tersebut. Tapi kalau tidak mengenal Allah, bahwa Allah segala-galanya, Allah lebih tinggi daripada segala-galanya, Dia yang patut disembah, Dia yang patut ditakuti. Seperti tadi, ada perintah ibadah, ada perintah yang wajib, pasti juga ada Bapa di sana, maka kita tidak berdoa. Maka ini usaha yang pertama, usaha iman, meningkatkan iman. Sehingga kita betul-betul mengenal Allah, ada rasa takut kepada Allah, mengenal kampung akhirat. Caranya banyak bicara tentang kebesaran Allah, keagungan, kehebatan Allah, bicara tentang kampung akhirat, diawali dengan kubur, diawali dengan kemudian bicara tentang mahsyar, bicara tentang mizan, bicara tentang titian sirat dan surga nerakanya Allah Ta'ala, sehingga hal-hal yang gaib itu, yang di akhirat itu nampak dalam pandangan rohani kita, dalam pandangan hati kita, sehingga akan muncul perasaan takut dengan keadaan-keadaan tersebut. Ini penting. Pertama, dakwah tentang kebesaran Allah dan kampung akhirat. Maka selain dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika iman ini muncul dalam kehidupan kita dengan dakwah tadi, dakwah kebesaran Allah tentang kampung akhirat, maka akan wujud tadi amal dalam kehidupan kita. Karena seseorang yang mudah mengamalkan perintah baik wajib maupun sunnah, itu kan dorongan iman. Sehingga seseorang yang imannya semakin meningkat, semakin kuat imannya, itu akan nampak amal yang lebih banyak dalam kehidupannya. Mudah itu dibaca keimanan seseorang, bisa kita lihat dari yang nampak, yaitu dari amal-amalnya. Selebihnya itu tidak bisa tahu. Tapi dari amal kita bisa tahu bahwa ini iman orang ini lebih meningkat. Dia lebih senang dalam amal, lebih banyak lagi dalam amal. Karena dengan amal dia merasa mihrab dengan Allah Ta'ala, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal yang tertinggi adalah amalan sholat. Amalan sholat. Maka selain dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan sholat ini adalah amalan yang paling pertama diwajibkan kepada umat ini, kepada manusia. Sehingga saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketiga amalan sholat ini wujud, terutama 5 waktu berjamaah di masjid ini wujud, maka seseorang itu pasti akan mudah menjaga amalan-amalan yang lainnya. Tetapi kalau amalan sholat ini sebagai pondasi kepalanya agama, imannya agama, puncaknya agama, amal, dia sudah berani melalaikannya, berani meninggalkannya, maka pasti amalan yang lain akan mudah ditinggalkan dan diremehkan. Maka Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, maka ditulis pengumuman di sudut-sudut jalan, di lorong-lorong, seperti hari ini orang pasang poster-poster pemilu. Nah, ini seharusnya ini begini, ulama-ulama harus begini. Ini orang-orang agama seperti Depak itu harus ayo pasang spanduk. Pasang spanduk tentang sholat, dipasang pengumuman. Jangan Sayyidina Umar, ada lagi kan? Jangan Khalifah Umar. Apa yang dipasang? Dipasang itu tentang sholat. Yang paling aku utamakan dari semua adalah sholat. Karena barang siapa yang menjaga sholatnya, dia akan menjaga amalan yang lain. Siapa yang meremehkan meninggalkan sholat, maka pasti dia akan meremehkan amalan yang lain. Coba, pasang sebelum dipantau. Pos, jangan pos. Ini penting ini jadi pengumuman. Masa hal-hal yang dunia, seperti apa itu? Produk-produk apa? Muka, cuci muka, dipasang di mana-mana, kalau dipakai jadi putih.
dipasang. Bagaimana ini? Pak Kiai, harus dipasang. Dipasang. Allah. Makin sholat. Sholat adalah ibadah yang tertinggi setelah iman. Maka sore ini Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Dan kedudukan sholat pada diri manusia seperti kedudukan kepala pada badan manusia. Coba lihat. Tidak ada bagian apa-apa dapat ditolong dalam Islam kalau dia tidak sholat. Perumpamaan sholat pada badan manusia seperti perumpamaan kepala pada diri manusia. Coba lihat. Ini penting sekali. Orang kalau tidak ada tangannya, kakinya masih hidup, tapi dia besar badannya dan ototnya dan pahanya besar semua, terbentuk badannya seperti binatang kalau tidak ada kepalanya, apa artinya? Tidak ada artinya. Maka seperti itulah sholat kedudukannya dalam Islam. Kita sedekah, kita haji, kita umrah, kita zakat, kita puasa, tetapi tidak sholat, maka tidak sempurna keislaman kita. Ini penting sekali. Maka penting sekali kita mendapatkan sholat. Maka sholat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sholat inilah penjaga umat ini dari perbuatan keji dan mungkar. Coba. Sholat, jangan pernah berharap suatu kondisi perubahan kompleks, daerah, negara itu akan aman kalau sholat itu belum lagi menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan umat ini, terutama sholat berjamaah. Karena sholat adalah penjaga umat ini dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga Nabi SAW perintahkan kalau umur 7 tahun suruh sholat anakmu. Kalau umur 9-10 tahun camboki kalau dia tidak sholat. Cambok. Kenapa? Karena ketika dia tidak sholat umur seperti itu, dia dewasa, dia besar jadi orang tua tidak sholat, maka pasti hidupnya akan penuh dengan kemungkaran. Karena sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan survei membuktikan orang yang korupsi, orang yang banyak melakukan kejahatan di tengah-tengah masyarakat adalah orang yang tidak sholat dan rusak sholatnya. Itu survei membuktikan. Bapak bisa jalan-jalan ke tahanan polsek, tahanan polres, tahanan lembaga. Lihat mereka, kebanyakan mereka tidak sholat. Tidak sholat. Sehingga mereka mudah melakukan kemungkaran. Mereka mudah melakukan kemaksiatan. Karena mereka jauh dari sholat. Maka tugas kita dakwakan sholat, ajak orang untuk sholat. Ajak teman-teman kita, tetangga kita, siapa saja yang menjaga sholatnya. Kemudian sering dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki amal terutama sholat ini, kita harus belajar ilmu. Belajar ilmu. Karena amal yang disertai ilmu, maka amal itu akan mendatangkan kebaikan dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ini ibarat bis. Rel itu ibarat ilmu. Maka ketika diletakkan pada relnya ilmunya, maka dia akan sampai dengan selamat. Maka sebenarnya Allah Ta'ala datang kita kepada alim ulama di sekitar kita. Alim ulama yang ada di sekitar kita. Alim ulama yang ahli baca Al-Quran, kita datang perbaiki Al-Quran. Alim ulama yang ahli dalam hadis, tafsir hadis, datang kita di sana. Tafsir Al-Quran, kita datang ke sana. Alim ulama dalam bidang tasawuf, kita datang ke sana belajar bagaimana mengolah hati. Alim ulama ahli dalam bidang fikih, kita datang ke sana. Kita belajar, datangi semua dalam rangka kita untuk belajar daripada ilmu. Dan bagaimana kita menata kehidupan kita ini sesuai dengan ilmu agama. Apa saja yang kita mau buat, kita datang kepada alim ulama. Mau bikin bisnis, tanya Pak Kiai, saya bikin bisnis begini, mana yang apakah ini halal, apakah yang mana dosanya di sini apa, sehingga usaha kita berkah. Kita mau kasih nikah, datang Pak Kiai, kami mau kasih nikah, bagaimana yang benar dalam hukum nikah, apa semua. Kita itu namanya menata kehidupan kita di dalam ilmu dan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita datang pada alim ulama, bertanya kepada itu. Kemudian saya bertanya Allah Subhanahu wa taala, iman, amal, ilmu, semua itu berhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Agama ini mengajarkan yang namanya kehidupan sosial, sehingga kita juga perlu membuat hubungan yang baik dengan sesama makhluk Allah taala, terutama dengan sesama manusia. Buat hubungan yang baik. Perbaiki hubungan kita, muamalah, muasyarah, akhlak kita dengan manusia, dengan tetangga, teman, siapa saja. Hormati yang tua, alim ulama, kita muliakan alim ulama. Yang tua kita hormati. Pokoknya bagaimana kita beradab yang baik kepada sama manusia. Bagaimana adab yang baik pada ukurannya. Bagaimana kita merasa nyaman dalam memperlakukan orang lain itu. Bagaimana kita juga merasa nyaman kalau kita diperlakukan seperti itu. Artinya apa? Kalau kita ini mau tahu bagaimana nyamannya itu orang, maka kita juga merasakan enak ini kalau diperlakukan seperti itu, maka perlakuan kita juga seperti itu. Maka bagaimana kalau kita diperlakukan tidak baik, kita merasa tidak enak, maka jangan perlakukan hal itu yang tidak baik kalau kita merasa tidak enak kepada orang lain. Itu yang paling gampang. Jadi hal yang kita kalau diperlakukan kita tidak enak, maka jangan perlakukan itu sama orang lain. Kalau kita merasa nyaman, maka perlakukan orang lain juga seperti itu, maka pasti dia akan merasa nyaman. Dan hubungan dalam hadis-hadis para alim ulama kita, hubungan yang perlu dijaga antara sama manusia adalah hubungan kepada orang tua dan keluarga terdekat. Ya Rasulullah, pada siapa saya harus berbuat baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada ibumu, kepada ibumu, kepada ibumu baru kepada ayahmu. Coba lihat. Orang tua dulu. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling tinggi? Salat, berbuat baik kepada orang tua, baru jihad. Coba lihat. Sampai berbuat baik kepada orang tua dulu baru jihad. Hubungan dengan Allah melalui salat, kemudian hubungan dengan manusia yaitu ibu yang paling tinggi, orang tua, baru jihad. Coba lihat. Jadi hubungan yang mau dihubungkan dengan diri kita ini adalah hubungan dengan orang tua dulu, mau diperbaiki. Jangan sampai kita baik di luar. Baik di luar kepada orang-orang yang tinggi pangkatnya, orang yang tinggi titelnya. Kita baik sama mereka. Kita lupa berbuat baik dengan orang yang melahirkan kita, mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, menggendong kita. Kita lupa berbuat baik kepada dia. Kata alim ulama, wali Allah itu ada di rumahmu. Doa yang makbul itu ada di rumahmu. Siapa? Orang tua kita. Doa yang makbul itu bukan berarti kita abaikan kiai, ulama, habaib, tidak. Doa mereka makbul. Tapi mereka sampaikan doa yang paling makbul itu ada di rumahmu, yaitu pada orang tuamu, yaitu ibumu. Tahu sahabat Umair bin Amir? Umair bin Amir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mendengar bacaan Umair bin Amir itu dalam surga. Mendengar bacaan Umair bin Amir itu dalam surga. Ternyata bacaan Al-Quran Umair bin Amir itu didengarkan selalu sampai datangnya hari kiamat oleh para malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, ini suara siapa? Ini suara sahabat Umair bin Amir. Dia suaranya ini bacaan Al-Qurannya didengar oleh para malaikat terus menerus. Kenapa bisa? Apa amalannya? Sebagaimana Bilal, terompak kakinya sudah terdengar di sorga. Ini suara bacaan Al-Quran Umair bin Amir terdengar di sorga. Nabi katakan, kenapa bisa? Maka malaikat Jibril katakan, karena Amir bin Umair punya amalan khusus yang sangat disenangi Allah, yaitu dia adalah orang yang senang berbuat baik kepada orang tuanya. Allah Akbar. Berbuat baik kepada orang tuanya. Uwais bin Qarni, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, nanti engkau ketika menjadi khalifah, engkau cari Uwais bin Qarni, ada telalat di belakangnya, nanti engkau minta doa kepada dia. Coba lihat. Apa amalannya?
berbuat baik kepada orang tuanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin rumahnya berdekatan dengan rumahku di surga, maka perbaiki akhlak. Nah, coba. Perbaiki akhlak. Dan perbaiki hubunganmu, akhlakmu dengan istrimu. Setelah ibu tadi istri. Coba lihat. Perbaiki hubunganmu dengan istri. Kedekatan rumah dengan Nabi tidak dapatkan dengan zikir, tidak dapatkan dengan sholat, tidak dapatkan dengan dakwah, tidak dapatkan dengan zakat dan haji. Kedekatan rumah dengan Nabi dekat dengan memperbaiki akhlak dan juga memperbaiki hubungan dengan istri. Hubungan dengan istri. Hari-hari kita dalam rumah, Pak, bagaimana mengerti? Makanya kata ulama, kenapa di sini akhlak dan hubungan dengan istri berpisah? Kadang kita di luar bagus akhlak sama orang. Pokoknya orang bilang bagus sekali. Tapi di rumah, innalillah, buruk sekali akhlaknya kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga kalau mau tahu orang itu baik, kata ulama, jangan tanya temannya, jangan tanya teman bisnisnya, jangan tanya teman kantornya. Bisa saja dia bertopeng kebaikan karena dia mau dapatkan bisnis lancar, mau dapatkan jabatan, tapi tanya istri dan anaknya di rumah. Ya tidak? Tanya istri dan anaknya di rumah. Ini penting sekali memperbaiki akhlak. Maka saudara mulai untuk menjaga semua itu, kemudian kita bagaimana menjaga keikhlasan kita dalam amal kita. Menjaga keikhlasan, ibadah kita bagus, iman kita bagus, hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus, tetapi keikhlasan kita rusak, maka amal kita tidak ada nilainya. Maka untuk sampai pada tingkatan ikhlas ini kata alim ulama, maka dalam menyampaikan yang hak, mengamalkan yang hak, dalam wal asri sanad usul illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq. Kata taslufi wa tawassaw bil haq ini adalah menyampaikan kebaikan, mendakwakan solat, mengamalkan solat, menyampaikan kebaikan. Seluruh amal itu hak, pasti hak. Amalkan yang hak, sampaikan yang hak, maka butuh kesabaran. Diawali dengan sabar, sifat sabar. Orang yang sabar dalam mengamalkan yang hak dan menyampaikan yang hak, maka dia akan muncul amalan berikutnya, sifat berikutnya itu istiqomah. Keistiqomahan dalam amal. Kalau ada orang mulai istiqomah dalam amalnya, berarti dia sudah melewati sedikit tahapan sabar. Karena untuk mengamalkan satu perintah itu dengan kesabaran, menyampaikan suatu perintah itu dengan kesabaran, maka akan muncul keistiqomahan. Kalau dia sudah sampai kepada istiqomah, maka dia akan sampai kepada ikhlas. Maka kita belajar menjaga ikhlas kita semata-mata karena Allah Ta'ala. Menjaga itu semua. Pertama, perbaiki niat kita sebelum beramal. Pada saat beramal, mulai itu goyang. Karena di situ ada manusia, di situ ada orang-orang yang berhubungan dengan kita, maka jaga terus. Dan setelah beramal, jaga terus niat kita semata-mata cari keridhaan Allah Ta'ala. Ini perlu proses yang panjang. Butuh proses yang panjang. Salah satunya orang ikhlas itu istiqomah. Orang yang ikhlas itu sabar. Dia akan sampai pada keikhlasan. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting lagi dalam kehidupan kita untuk bisa menyebarkan iman, bisa menyebarkan salat, bisa menyebarkan perbuatan baik, bisa menyebarkan ikhlas, ini semua adalah amal Islam yang luar biasa, tetapi dia akan tersebar dengan dakwah. Dengan apa? Dengan dakwah. Satu perusahaan bagaimana produknya, cantiknya, dia sudah bikin mobil yang hebat, mobil anti peluru, mobil apa, mobil yang paling hebat di atas dunia ini. Kalau tidak dipromosikan, laku tidak, dikenal tidak, saudara yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka dia dilihat seperti apa, mobil main-mainan saja kalau tidak ada promosinya. Dia hanya ada di etalase, tidak ada gunanya. Maka Islam, amalan Islam dalamnya ada kebaikan di dalam iman,
Di dalam sholat ada kebaikan yang hak. Di dalam ilmu ada kebaikan yang hak. Dalam zikir ada kebaikan yang hak. Baca Al-Quran ada kebaikan yang hak. Semua ini berbeda kalau didakwakan sampai kepada manusia yang ada di seluruh alam. Didakwakan, diamalkan dan didakwakan. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini selain amal, kita mau menjadi apa? Promosi agama. Kalau sekarang ini jurkam, orang yang dia jurkanya, hei, kalau kau jurkam, nanti kau datang di hadapan Allah dalam keadaan mukamu hancur cacat. Tapi kalau kau jadi jurkamnya Allah, menyampaikan yang hak, yaitu kebesaran Allah, solat dan lain-lain kepada umat, ajak umat kepada Allah dengan amal, maka engkau nanti akan mulia dan wajahmu bercahaya, bahkan duduk di atas mimbar bercahaya. Kau jurkami orang duduk di kursi, kau duduk di kursi di rumahmu. Tapi kau jurkamnya Allah, kau akan duduk di atas mimbar bercahaya. Bedanya dengan tempat duduknya para nabi ada cap jempol kenabian, kita tidak ada, tetapi kita akan berdekatan dengan para nabi-nabi karena kita menjadi jurkamnya Allah Subhanahu wa taala. Semua siap insyaallah? Masyaallah, Allah taala, kita ini terus bergerak menjadi promosi agama Allah, menjadi jurkam-jurkamnya Allah. Bahwa kalau kamu bahagia dekat sama Allah, amalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak ya, masalah banyak sekali orang-orang saudara kita yang masih jauh dari agama, jauh dari sholat dan amal agama. Ini menjadi tugas tanggung jawab kita untuk senantiasa menyebar, menyampaikan, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap di setiap tempat ada orang yang mengambil kerja usaha dakwah tabligh, bahkan setiap orang menjadikan dakwah ini sebagai kerjanya, sebagai bagian dalam kehidupan dan amalnya. Bersedia insyaallah? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.